Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR menggelar unjuk rasa bertajuk Aksi 411 di kawasan Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Jumat 4 November 2022. Salah satu anggota dari gerakan ini adalah Persatuan Alumni atau PA 212. Aksi 411 membawa beberapa tuntutan yang disampaikan. Di antaranya meminta harga bahan bakar minyak dan bahan pokok diturunkan, serta mendesak keadilan hukum ditegakkan. Ada yang menarik dalam aksi yang dimulai dari Masjid Istiqlal ini. Dalam long march, peserta menyerukan agar Presiden Joko Widodo mundur. Peserta aksi 411 yang kompak memakai pakaian serba putih ini berteriak mengatakan Jokowi mundur dari jabatan presiden sekarang juga. Terus dikumandangkan peserta aksi dari Jalan Merdeka Selatan hingga menuju Patung Kuda. Bahkan Komandan Aksi 411 terdengar meminta seluruh pihak bersatu guna mendukung Jokowi mundur dari jabatannya. Mulai dari mahasiswa, polisi, TNI, pengacara, hingga ibu rumah tangga diminta untuk bersatu. Jika saya mencoba flashback ke beberapa momen aksi yang dilakukan oleh kelompok yang selalu mencari tanggal cantik untuk melakukan aksi ini, selalu saja mereka menyerukan agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Alasannya, Jokowi gagal memimpin Indonesia setelah digaung-gaungkan di setiap aksinya. Dan mirisnya, meski entah sudah beberapa kali aksi serupa disuarakan, tuntutan yang sama disampaikan, tetap saja sampai saat ini Joko Widodo masih menjadi Presiden Indonesia. Ini artinya tuntutan yang mereka sampaikan sia-sia saja. Lagi pula, apakah hal yang mudah untuk menurunkan jabatan seorang presiden? Sementara undang-undang sudah mengatur apa saja yang bisa dijadikan alasan seorang presiden untuk mundur. Bahkan mekanismenya pun sudah diatur dengan jelas. Jika alasannya gagal memimpin bangsa tanpa bisa menunjukkan letak kegagalan serta tidak menempuh jalur yang semestinya, rasa-rasanya hanya buang-buang waktu dan energi saja. Teriak Jokowi mundur, terbukti sampai sekarang Jokowi masih kokoh sebagai orang nomor satu di negeri ini. Jika isu-isu kecil yang diangkat dan dijadikan alasan menuntut Presiden Joko Widodo mundur sampai lebaran monyet pun rasanya itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Kalaupun iya Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi, DPR sebagai perwakilan rakyat tentu saja tidak akan tinggal diam. Terlebih saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo sedang bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akibat pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah pun saat ini telah berupaya mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat persoalan global seperti krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan global. Saat yang sama, pemerintah juga terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan Indonesia lebih cepat. Pertanyaan saya, apakah jika Indonesia saat ini diganti presidennya akan bebas dari semua permasalahan itu? Dan presiden pengganti Joko Widodo yang dianggap berhasil memimpin negara ini, apakah itu akan terbukti? Bisakah semudah itu seperti kita membalikan telapak tangan? Mengapa tidak kita biarkan Jokowi sebagai presiden yang menjabat saat ini bahkan dipilih oleh mayoritas penduduk Indonesia untuk menyelesaikan masa jabatannya? Jika alasan Anda Jokowi gagal dan Anda tidak puas, masih ada puluhan juta rakyat Indonesia lainnya pemilih Joko Widodo yang adem ayem saja dengan kepemimpinannya. Apakah perlu pendukung Jokowi berdemo juga untuk meminta agar Jokowi melanjutkan jabatannya hingga selesai di tahun 2024 nanti? Membicarakan seperti ini terkesan saya pendukung pemerintah nih. Tapi daripada menuntut sesuatu yang tidak jelas dan terkesan buang waktu dan energi, alangkah lebih bermanfaat untuk bangsa ini jika kita bersatu menyatukan kekuatan agar kita bangsa Indonesia bisa mengatasi semua permasalahan dan keluar dari krisis yang mengancam. Tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga mengancam negara lainnya di dunia. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.